Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Renungan malam ini berjudul Pernyataan-Pernyataan Spiritualisme. Ayat intinya berbunyi, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 31. Alkitab mencatat sejumlah kegiatan spiritualisme dari sejak tukang sihir Firaun dan ahli-ahli nujumnya, para peramal, ahli perbintangan yang menunjukkan nasib dan bintang Anda, para petenung dan tukang sihir Niniwe dan Babylon, sampai kepada perempuan ahli sihir dan pengantara dengan dunia roh-roh yang terdapat di Israel. Nah, apakah yang akan Tuhan perbuat kepada mereka semua? Tuhan akan menghakimkan semuanya itu. Salah satu contoh ialah dukun perantara dengan dunia roh yang terdapat di Endor, yang memikat Saul sebagaimana yang tertulis dalam 1 Samuel 28. Kitab suci menuliskan dalam 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tuhan tidak campur tangan dengan apa yang terjadi di Endor. Saul telah ditipu oleh iblis yang menyaruh sebagai Samuel yang sudah meninggal. Sesungguhnya Saul tidak pernah lagi melihat Samuel yang sebenarnya. Perempuan sihir itu melihat satu bentuk orang yang sudah tua, sementara Saul hanya mengetahui atau menyimpulkan bahwa itulah Samuel. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 28 ayat 14. Seandainya kita percaya bahwa hayal itu benar-benar adalah Samuel yang sesungguhnya, maka kita harus siap mempercayai bahwa perempuan sihir, tukang tenung, ahli ilmu gaib, kaum paranormal atau perantara dapat memanggil orang benar yang sudah meninggal dunia dari mana saja apabila mereka telah mati. Kita juga harus menerima bahwa Samuel yang baik hati itu sadar di dalam maut yang berada di dalam bumi, karena orang tua itu bangkit dari dalam bumi, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Alkitab tidak membenarkan bahwa ada bentuk kehidupan setelah kematian. Gantinya, iblis dan para pengikutnya dapat menipu orang-orang dengan penampakan-penampakan orang mati. Bahkan menyampaikan secara terperinci mengenai kekasih yang telah mati itu, serta berpura-pura berkomunikasi dengan mereka. Demikianlah kasus yang dialami Saul. Hubungan dengan dunia arwah ini membuat Saul merasa putus asa dan tidak memiliki harapan. Keesokan harinya ia melakukan bunuh diri, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Orang yang menyebut dirinya Samuel meramalkan bahwa pada hari itu juga Saul dengan anak-anaknya akan bersama-sama dengan dia, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 19. Jika ini benar, maka kita harus menyimpulkan bahwa sesudah meninggal dunia, Saul yang durhaka dengan Samuel yang benar itu akan tinggal bersama-sama. Sebaliknya, bukankah kita harus menyimpulkan bahwa seorang malaikat jahat telah mengadakan penipuan-penipuan dalam hubungan dengan dunia roh ini? Marilah kita waspada agar kita jangan sampai ditipu. Kita harus percaya kepada Tuhan dan bukan kepada spiritualisme. Tuhan Yesus memberkati.